datang, dia datang, pulang terus tak pulang. Bapak-bapak, ibu-ibu, warahmatullahi wabarakatuh.
bukan rezekinya, dibanyakan rezekinya, dan mudah-mudahan yang punya hutang Allah lunaskan hutang-hutangnya, yang belum punya jodoh dan Allah berikan jodoh yang terbaik. Amin. Yang sudah punya keluarga yang bagian sakinah mawaddah warahmah, yang salihah, mati dalam keadaan husnul khatimah, dan mudah-mudahan kita bisa ke Baitul Mukarramah, haji dan umrah. Dan kita doakan juga untuk bapak ibu yang sudah mengembangkan makanan atau minum terhari dan Allah luaskan rezekinya, kabulkan segala hajat-hajatnya. Ala haji dunia wa ala kulli niyatin salihah wal khatimah li Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Fatihah yang kedua, minta doanya juga untuk acara nanti kita di tanggal 1 Februari 2025, tepat tanggal 2 Sa'ban 1446 Hijriah, di hari Sabtu malam minggu besok. Pada Isya kita sudah kumpul. Kita doa sama-sama, mudah-mudahan acara kita berjalan lancar. Allah berikan cerah cuacanya, cukupkan semua konsumsinya, dihadiri oleh semuanya, dan mudah-mudahan semua banyak manfaatnya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, mari kita dengarkan kajian fikih pada malam ini yang insyaallah akan disampaikan kepada Ustaz Al-Ustaz Ahmad Khairuddin Nasir kepada beliau. Dengan segala hormat, silakan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu ada nggak di luar? Semuanya sudah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala
alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri amin wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus sholata wa atuz zakata ila akhir ayat. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-muazzinu aqwalun nas annakan yaumal qiyamah. Wa qala aidan fi hadisin akhar, idza sami'tum nidaa faqulu kama yaqulul muadzin. Jika mengqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-mukarramin, para alim ulama, para asatidz, para kiai khusus yang saya hormati dan muliakan, Bapak Haji Murto beserta keluarga, yang mudah-mudahan Allah senantiasa panjangkan umur beliau, amin. Sehat badannya, memberkahi hidupnya, menjadikan keluarganya sakinah mawaddah warahmah, menjadikan putra dan putrinya soleh-solehah. Yang saya hormati pengatur acara Bapak Haji Asatidz, Bapak Ibu hadirin hadirat yang tidak bisa saya sebutkan, dan insyaallah tidak mengurangi rasa hormat dan kagum saya. Alhamdulillah pada malam hari ini bertepatan dengan tanggal 27 kita dapat berkumpul kembali untuk bersimpuh bermuajahah di haflah mubarakah di majelis taklim sekaligus mushola al-mukhlisin yang sama-sama kita cintai ini dalam rangka thalabul ilmi, menuntut ilmu. Mudah-mudahan duduknya kita di tempat ini menjadi sababiyah Allah ampuni dosa kita, amin. Allah sehatkan badan kita, Allah angkat derajat kita, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Salawat dan salam kita curah limpahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, an-nida salah satu panggilan di dalam Islam itu ada 3. An-nida salah satu panggilan di dalam Islam ada 3. Apa ketiga panggilan tersebut? Yang pertama adalah panggilan sholat melalui yaitu seorang muadzin yang mengumandangkan azan. Panggilan sholat ini kadang-kadang kita semangat, kadang-kadang kita males. Betul apa enggak? Enggak kiai, enggak ustaz. Makanya tergantung iman kita. Kalau iman lagi mantap, masya Allah, benar kan? Jangankan sebelum kita sholat aja kita udah standby, kita udah duduk di musola. Kalau iman kita lagi naik, betul apa enggak? Betul. Jangan biasa. Bener Ustaz lah. Ini gitu kayak kencang. Yang kedua adalah panggilan haji. Panggilan haji ini lewat Nabi Allah Ibrahim alaihi. Makanya Nabi yang mula-mula diperintahkan oleh Allah untuk melaksanakan ibadah haji adalah Nabi Ibrahim alaihi. Kata
Bismillahirrahmanirrahim. Wa adzin fil nas bil haqqi ya'tuka rijalan wa 'ala kulli qamirin ya'tina min kulli fajjin 'amiq. Nabi Ibrahim yang mula-mula diperintahkan dan diundang serta untuk diumumkan ke seluruh umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk melaksanakan ibadah haji. Mulai panggilan kedua itu panggilan haji. Mudah-mudahan aja kita bisa ada nasib berangkat ke tanah suci. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Yang ketiga adalah panggilan malaikat Israfil alaihi salam. Kira-kira panggilan apa ini? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Romo-romonya yang ketiga mah entar dulu kali benar Pak. Ya Allah, panjangin umur saya. Cucu saya masih pada kecil, ibadah saya masih begini, dosa saya masih sabar. Makanya kita diperintahkan oleh baginda Rasul untuk membaca doa Allahumma tawwil umri wa sahih jasadi. Ya Allah, panjangin umurku yang berkah untuk ibadah, wa sahih jasadi, sehatkan badan saya untuk ibadah kepada Engkau ya Allah. Jadi 3 panggilan tuh. Yang pertama panggilan sholat lewat muadzin, yang kedua panggilan haji melalui Nabi Ibrahim alaihissalam, dan yang ketiga adalah kematian melalui malaikat Israfil alaihissalam. Makanya ada salawat nih. Bila Israfil datang memanggil jasad dipembah seluruh tubuh akan sekujur badan dan keinginan. Ya, makanya mati mah jangan ditakutin. Wala naf'ah, nggak ada manfaatnya nakutin mati. Betul apa enggak? Takut mati pasti mati. Kapan juga kita bakal mati, nggak usah ditakutin. Apa yang harus kita siapkan? Habib Zain bin Sumaid dalam kitab At-Tadkiratus Sadidah beliau mengatakan, wa yustahabbu dzikrul maut bi qalbihi wal isti'dadu lahu bi taubah. Kata Habib Zain dalam kitab At-Tadkiratus Sadidah, wa yustahabbu dzikrul maut, dianjurkan dan disunahkan untuk senantiasa mengingat kematian di qalbihi, yaitu dengan hati. Kita itu banyak-banyak ingat mati. Makanya al-maut, ya, kematian itu adalah pelajaran nasihat buat kita yang masih hidup, betul. Kalau hari ini tetangga kita dimandiin, dikafanin, disolatin, diantarin jenazahnya ke kuburan, besok kita pasti bakal nyusul, betul. Saya mau hidup di alam dunia selama-lamanya. Makanya kalau kita ziarah kubur itu baca doa Allahumma apa tuh? Saya lupa. Assalamualaikum ya ahlal kubur min daril qaumil muslimin antum salatum wa nahnu lahiqun bikum. Keselamatan atas kalian wahai penghuni kubur. Antum salatum, wahai engkau penghuni kubur, salatum duluan nanti, benar gak? Wa nahnu lahiqun, kita nih yang masih pada hidup bakal nyusul, betul. Bakal nyusul. Makanya kata Habib Zain, wal istiqalu bil taubah, wal istiqalu bil taubah. Maka kita persiapkan kematian dengan banyak-banyak taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, malam hari ini insyaallah kita akan bahas mengenai yaitu azan dan iqamah, ya. Sebab di antara kita kadang-kadang kalau azan sudah berkumandang masih
Betul. Ya. Padahal kalau udah azan justru kita harus bersiap-siap sebagai seorang muslim. Kalau azan itu adalah pertanda bahwasanya waktu sholat sudah masuk. Kalau iqamah pertanda bahwasanya sholat akan dilaksanakan. Makanya dalam kitab Tafsir Sajdah dijelaskan Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah bi amin ya Allah ya rabbal alamin. Sunnatul azan. Jadi sunnah azan tentunya adalah bagi seorang muadzin, seorang yang mengumandangkan azan. Kata Nabi, al-muadzin awwalun nas anaqal yaumal qiyamah. Al-muadzin orang yang sering azan waktu di alam dunia. Aqwalun nasi anaqal, nanti lehernya di hari kiamat akan jadi panjang. Amin. Amin. Sering azan lehernya panjang di hari kiamat. Kenapa panjang? Untuk membedakan antara orang yang sering azan sama orang yang tidak pernah azan. Diciriin sama pintar dikumpulin di padang mahsyar. Yang lehernya panjang orang yang sering azan. Kalau muadzin itu masya Allah luar biasa. Ya. Tapi harus diperhatikan dulu sunnah-sunnah azan itu seperti apa. Yang pertama at-tartil, ya, sunnah azan itu harus tartil. Harus tartil, ya. Baca Allahu Akbar-nya, baca dua kalimat syahadatnya, harus fasih, baca hayya 'alas sholahnya, hayya 'alal falahnya. Jangan sampai ketukar harokat, jangan sampai ketukar huruf. Kadang-kadang ada yang aja hayya 'alal falah pakai hapus, padahal yang benar adalah pakai takdir, ya. Makanya harus takdir yang pertama, ya. Sunnah azan itu yang pertama adalah at-tartil, ya, takdir. Kemudian yang kedua raf'us shaut, yang kedua angkat suara. Sunnah. Kalau yang azan ya nggak apa-apa. Karena mudah lebih bagus kalau sering azan, betul enggak? Kalau suaranya masih kencang, apalagi azannya kori enak, benar nggak? Enak apa nggak boleh azannya kori kok? Enak mendengarnya. Kalau di masjid Al-Azhar di Istiqlal itu petah kita salat sunnah betul-betul. Imamnya bacanya bagus, azannya juga enak didengarnya. Masya Allah, khusyuk kita salatnya. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Jadi rafus shaut, diangkat suara, ditinggikan suara, itu hukumnya sunnah bagi seorang muadzin, orang yang mengumandangkan azan. Mengapa harus ditinggikan suaranya ketika azan? Likai yakuna ablagha fil ihlam, supaya al-i'lam, pemberitahuan bahwa waktu sholat itu udah masuk, ablagha, nyampe semuanya kedengaran. Lagi tidur bangun, bener nggak? Mulai nangis kita mau kurus. Yang solehnya harus kita yang isi, yang mudah-mudahan. Mulai kemana adil, bener nggak? Dan doain mudah-mudahan dapat hidayah, amin. Ya Allah ya Rabbal. Kata Nabi, sab'atun yuzilluhumullahu yawmal qiyamah. Ada 7 golongan nanti akan dapat perlindungan di hari kiamat. Salah satunya kata Nabi adalah syab qalbuhu mu'allaqatun bil masajid. Seorang anak muda yang hatinya senantiasa terpaut dengan masjid. Anak muda yang senantiasa memakmurkan masjid.
daun dan anak muda. Insya Allah amin. Yang buat kopi jangan orang-orang doang, benar nggak? Anak muda yang benar nggak? Regenerasi, benar nggak? Juga hanya saya masih muda, alhamdulillah agak benar nggak? Kita doain banyak umur saya, amin. Ya Allah ya Allah. So, sunnah diangkat suaranya kalau ada supaya kedengaran semuanya. Makanya pakai mic ya, pakai toa, pakai speaker dan lain sebagainya, supaya yang tadi pada di sawah juga pada mendengar, yang di pabrik pada mendengar. Itu tujuannya kenapa suaranya harus dikeraskan. Dan kalau yang aspek yang ngomongin benar nggak? Jadi yang aspek benar nggak? Sama orang Islam kita nggak pakai kita pakai mic, ada yang pakai udah jadi benar. Jangan saling menghina, menjatuhkan, mencaci maki. Yang penting mereka punya dalil masing-masing. Makanya perbedaan di antara umatku adalah rahmah, ikhtilaf umat rahmah. Jadi kalau ada satu musola maka penting terus musola satu maka penting benar nggak? Jangan-jangan gara-gara apa? Kalau mau pakai mic, mau berantem, benar nggak? Kalau mau kayak mulut, mau kayak mulut berantem, benar nggak? Itu orang misalkan lucu, benar nggak? Sesama muslim itu. Makanya rahmat dari alamin. Nabi Muhammad itu diutus untuk sebagai rahmat bagi seluruh alam. Ikhtilaf umat rahmah, perbedaan pendapat di kalangan umat itu kata Nabi rahmatul. Hendaknya dijadikanlah tali silaturahim, tali kasih sayang, jangan berpecah belah. Umat Islam harus bersatu. Kalau kita nyapu itu suka nyapu ya, lidi kok lidi ya. Lidi kalau satu nyapuin sama bersiapa kagak kira-kira? Bersiapa kagak? Kagak. Tapi kalau dikumpulin ada 50 diikat kencang, insya Allah bersih. Benar nggak? Semua kagak ada. Benar nggak Bu? Harus satu, harus kompak, umat Islam. Ya, tuh di sunnah tuh ya, angkat suara ada hukumnya sunnah. Ya. Kemudian yang berikutnya at-taswib. At-taswib itu fi adzanil fajr ay fi adzanis shalat subuh. Disunahkan untuk menambahkan pada adzan salat subuh, as-salatu khairun minan naum. Ya. Sunnah. Salatu khairun minan naum. Kita jemaahnya salat itu lebih bagus daripada tidur. Tidurnya mimpi deh. Nah, kalau yang paham terjemah, insya Allah dia langsung bangun, benar nggak? Kalau nggak paham terjemah, udah yang aja yang udah tua, benar nggak? Nggak bangun, benar nggak? Terus, masya Allah. Itu makanya kata Allah dalam Al-Quran, ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir. Ya ayyuhal muddatsir, wahai orang-orang yang berselimut, kata Allah, qum, bangun, kata Allah. Fa'anzir, berikanlah peringatan. Malu kalau nggak ada suara ada. Apalagi as-salatu khairun minan naum. Salat lebih baik daripada tidur. Ini sunnah tambahin namanya at-taswib ya. As-salatu khairun minan naum. Nah, nanti kita yang mendengar sadaqta wa barakta wa anna 'ala dzalika minasyahidin. Sunnah kita baca yang mendengar as-salatu khairun minan naum. Muadzin baca lafaz tersebut, kita yang mendengar baca sadaqta wa barakta wa anna 'ala dzalika minasyahidin. Ikutinlah bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sadaqta wa barakta wa anna 'ala dzalika minasyahidin. Sadaqta wa barakta wa
Bener gak? Ngejawab, sholat gak? Awas nih, jangan terlibat. Bener apa enggak? Ya, sholat kayak begitu sama kamu. Ya, tuh ya. Kemudian yang berikutnya termasuk ya sunnah-sunnah azan. At-tarjih itu artinya mengulang, ya, mengulang-ulang ya sebanyak 2 kali, ya. Allahu Akbar 2 kali, syahadat 2 kali, hayya 'alas shalah 2 kali. Ya, at-tarjih artinya mengulang-ulang, ya. Kemudian yang berikutnya wada'ul muadzin isba'aihi fi udhunaihi. Bagi orang yang mengumandangkan azan itu disunahkan ya untuk meletakkan atau menaruh ya jari-jari kedua tangannya fi udhunaihi, di kedua telinganya. Nah, ini benar dua ya. Satu di mana? Boleh nggak boleh? Ya, ini keterangannya dua ya. Sunnah ngadep kiblat ya. Dua apa? Mungkin dia pakai seten, pakai tiang. Atau kalau nggak ada seten, ya satu megang mic, satu mungkin nih, benar nggak? Atau megang dua pakai satu mic jatuh. Benar. Oh, ya, ya. Muadzin tuh ya sunnah meletakkan jari-jari tangannya di udhunaihi, di kedua telinganya, ya, sunnah nih. Kemudian yang berikutnya al-iltifatu, ya, menoleh. Sunnah muadzin menoleh, ya, menoleh ada 2. Wal yaltafitu yaminan, ya, indah ya 'alas shalah. Maka hendaknya seorang muadzin menoleh yaminan ke arah sebelah kanan, ya, indah hayya 'alas shalah, ketika membaca hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Tuh ada keterangan di dalam kitab Sahihus Sadidah, ya, noleh ke kanan, indah hayya wasimalan. Kemudian orang yang azan menoleh ya ke arah sebelah kiri, ya, indah hayya 'alal falah, ketika membaca hayya 'alal hayya 'alal falah. Ya. Tinggal sembarangan noleh. Itu dari mana? Siapa yang ngajarin? Ada keterangannya dalam kitab Taqrirus Sadidah, ya, yang dikarang oleh Habib Zain bin Sumail, ya. Kemudian yang berikutnya al-ijabatu minal mustami'i il azan wal iqamah walau min junubi, ya. Sunnah al-ijabah. Al-ijabah itu menjawab, ya, menjawab, ya, minal mustami, orang-orang yang mendengar suara azan, wal iqamah atau iqamah. Di sini keterangannya walau min junubin, walaupun orang yang mendengar itu dalam keadaan junub, ya, disunahin, ya. Kata Nabi, idza sami'tumun nidaa faqulu kama yaqulul muadzin. Idza sami'tumun nidaa, kalau seandainya kalian sami'tum mendengar an-nidaa, panggilan suara azan yang dikumandangkan oleh seorang Bilal atau muadzin, faqulu, itu ada fi'il amr, ada perintah. Faqulu, maka ucapkanlah kama yaqulul muadzin, sebagaimana yang diucapkan, yang dibaca oleh orang yang azan, ya. Jadi kalau orang yang azan
hayya 'alas shalah. Kita boleh baca hayya 'alas shalah atau baca la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya. Sunnah kita yang dengar ya. Tuh. Makanya ngumpulin pahala gampang, bener gak? Itu baca gitu pahala nggak usah takut ya. Innamal a'malu binniyat. Ya kalau kita niatin ya Allah memenuhi panggilan Engkau ya Allah melalui seorang muadzin ya, insya Allah dapat pahala ya. Amin ya Allah ya Rabbal. Kadang-kadang kita bakal ngerti di orang yang aja, bener gak? Karena orang yang aja tidak dengerin itu malah ngadain musik, bener gak? Begitu ya, kamu bilang min ya, mudah-mudahan ya hidayah Allah turun kepada kita semua, amin. Pada kampung ini, amin ya Allah ya Rabbal ya. Oh, ayyakula yang berikutnya ayyakula ya, ba'da simai asyhadat tsaniyah. Yang berikutnya hendaknya orang yang mendengar suara azan ya, ketika muadzin membaca asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nih di sini ada keterangan ya. Maka kita orang yang mendengarkannya ketika muadzin membaca asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang kedua ya. Sunnah kita di sini ada keterangannya ya. Apa keterangannya? Wa yusannu, maka disunahkan lil mujibi, bagi orang yang menjawab seruan azan, ayyakula inda sima'il azan, maka hendaknya ia berkata ketika muadzin membaca ya asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka kita disunahkan untuk baca apa? Membaca marhaban bi dzikrillah ya, gitu. Atau di sini ada keterangan wa kadzalika, dan demikian juga yusanu, disunahkan ya, ayyubdila ibhamaihi, disunahkan kita nih begini ketika muadzin membaca asyhadu anna Muhammadar Rasulullah ya, kita israf ya, kedua jempol kita ibhamai, kedua jempol ya, begini ya, kemudian diletakkanlah al-ainai di atas gitu ya, di atas apa namanya arang ya, alis tuh Tidak ngomong. ya begitu bahasa sininya kan gitu ya. Sunat tuh ya ketika muadzin baca asyhadu anna Muhammadar Rasulullah ya, nah ya, supaya hati kita terang ya, pikiran kita terang, senantiasa istiqomah ya, mau memenuhi panggilan Allah lewat sholat. Itu tujuannya sampai membaca marhaban bi dzikrillah, singkat katanya marhaban, selamat datang bi dzikrillah ya, dengan menyebut Allah Subhanahu wa taala ya. Sunnah tuh yang belum tahu praktek itu besok ya, ketika muadzin membaca asyhadu anna Muhammadar Rasulullah yang kedua, sunnah tuh ya. Ya. Kemudian yang berikutnya mungkin yang terakhir berdoa ubah dahulu ya, berdoa ya setelah mendengar kumandang
ini dibaca bagi orang yang sadar maupun bagi yang mendengarkan apa doanya? Allahumma rabba hadhihi da'wati wassalatil ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wad darajatal 'aliyatar rafi'ah wa ba'athul maqamal mahmudan alladzi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad. Mi'ad itu orang belakang. Kalau ngapal udah diem aja. Ngapal banyak apa itu dari ibu berapa tahun itu ngapal itu yang paling benar kalau yang hafal ya. Kalau yang hafal udah diem aja. Berbaca Allah Akbar, baca Allah, baca zikir jangan diem ya. Kalau habis mendengar ya seorang muadzin mengumandangkan kalau habis mendengar komat kan udah diajarin Allah wa adama madamatis samawati wal ardu. Itu kalau habis komat. Kalau habis ajar kelayakan Allah marubah hadihi da'wati tamas sampai selesai. Kalau habis mendengar komat tadi ya aqamallahu wa adama madamatis samawati wal ardu. Baca Bismillahirrahmanirrahim. Aqamallahu wa adama madamatis samawati wal ardu. Aqamallahu wa adama madamatis samawati wal ardu. Jadi kalau mendengar aswatu hayyun minal maut apa bacanya? Yuk, Bismillahirrahmanirrahim. Sodaka wa bararta wa ana anda dzalika minasyahidin. Baca tuh ya, amalin ya walaupun sedikit insyaallah manfaat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kali itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai sunnah-sunnah adanya. Mudah-mudahan bisa dipakai, bisa dilaksanakan khususnya bagi seorang muadzin dan umumnya kita yang mendengarkan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjadikan kita orang-orang yang istiqomah, yang mengikuti pengajian, yang mau senantiasa yaitu melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan segala larangannya. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita yang berkah, sehat walafiat, sehingga kita insyaallah berjumpa dengan bulan Sya'ban dan insyaallah nanti berjumpa dengan bulan suci Ramadan dalam keadaan panjang umur dan sehat walafiat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sebelum kita doa kita selawatan sebentar. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi sallallahu wa sallama ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi
Alhamdulillah
Sebenarnya rokok mana sih rokok lecek. Ngopi. Puas nih mas. Habis. Ustaz, kita ajar sebenarnya asal tahu kan? Kalau mana adanya salah kan menggunakan asal mana kan asal gitu ya. Kan macan kan artinya ya. Asal itu menyaksikan sholat dengan itu asal lagi. Ajar tuh kadang-kadang gitu. Deket ya kamar dan terjemahannya beda. Hah? Terjemahannya beda. Iya kan kalau asadu kalau asadu macan kan Singa asal. singa. Ya kadang-kadang apa yang mesti kadang-kadang gitu ya. Kadang-kadang itu perlu diperhatikan. Asokna lahan karena lahan jadi kesalahan dalam mengucap. Kesalahan adalah menjadi adalah kopi. Kesalahan bisa merubah makna. Iya. Dan bisa merubah makna. Itu yang pertama asadu ya asadu bukan asadu itu kan lain adanya asadu Segala pemakai benar tarik-tarik nambah. mata apa namanya Namun Muhammad yang disebut masjidnya ya kan misalnya Sama asa duaan orang sorangan. asadu ada ya Allah langsung aku semua ulah langsung berat Asa duaan orang sorangan. Dua Fatwa soal berarti kan berdiri di terakhirnya kan etiknya itu etikanya itu kebanyakan di maafnya Allah Akbar bisa hantung gitu kan sebenarnya orang duduk kayak asal rumah istrinya ini lu kan ya karena fatwa dalam soal kalau kita Dan segi hantu asal berlaku tadinya. kamu baru orang hantung sebenarnya kebanyakannya asal orang mulai Allah Akbar bisa hantung ini ya jadi orang dulu kan gitu Maaf saya kena. kan kebanyakan kita asadu dari yang gula itu yang mesin jadi bersalah katanya kadang-kadang aja gitu Nanti jangan ada selalu diperhatikan yaitu tugas TKN. iya seharusnya ada maafnya seleksi Buari kanan. Sebagian empuk. Oh betul. asadu itu kan artinya lain asadu itu kan menyaksikan saya bersaksi gitu ya namun asadu kan ya ngajar sini gitu kan jadi kan beda gitu masa saya kesini ngajar Yang penting Pak Ustaz, soalnya Pak Ajan. Kudu nyamu saya Pak Ustaz. ya Aduh, saya berat ini kok banjir. Oh iya. Kamu nggak aja. itu kita baju tangan ngekun belakang kita tengiu kan Pak Ustaz ya aku laku dia padahal mau ngadeng ngekun Kamu aneh, laku tiket. itu ya itu baju sekali tapi bagus sih Pak Ustaz ya tapi alhamdulillah sih teruskan kamar Kedengaran jelas ya. iya kadang-kadang ini punya ke sholat ya gitu ya rasanya juga gitu ya si sawah gitu mau ke DKN-nya koreksi gitu kan dikoreksi ini salah ya punya dia bacaannya maaf ya suaranya bagus itu tapi kurang ada yang kan aja jadi Kamarnya dempet ya aja. Dia buta apa haji ada ajan. Jadi coba ya perhatikan ayah mana ayah pengen di masjid lah mana aja gitu kita itu sih Di musola wah doa. masih isinan kena naon dempet. Belaga naon belaga kos apa haji ta. Hari saya aja malah baju mah belaga teh. Itu dah mau kieu. Woi, Oh hiji. Coba. Aja nanggung lah ya. Nanggung. Aja yang ngalu kan lah. Oh, dia kamu mantul.
ikutan gua bagi grogi. Pura-pura kita jam. Oh, Orang ngedengekeun ya. oh, ngedengekeun kieu we yo. Saya ngelirik kieu ya, aduh. Langsung panas kiri saya. Soalnya nugeran kan dia yo. Di makanya kucuk. Oh, ngedengekeun kieu ya. Di belaga itu tuh nyata begitu. Udah lo bisa akur. Lagi kaman gitu, usah baji. Yang di sana aja tempat. Itu lu asadu saha celana. Di musola, sama mata ini. Di masjid dah itu kan. Pasti mau bahagia kieu lah saya mah. Tepat. Rencana kamar dong sih udah. Hak gede kan iya. Ada benar teman kalian kira. Oh, anjing. Itu mah ayah lu di masjid ini emang seorang Jawa ada anak. Oh, Ayah, karena sama anak. di nyot ya. Sama dia. Gua nggak tanya itu orang Jawa lain sih orang kita blok biasa aja mah ini. Dokter. Nanya ini nadanya orang Jawa gitu bukan orang nanya katanya. Ah itu orang Jawa lain. Ini bukan dirinya nah. Pas Allah gitu. Cek orang Jawa aja itu cuma. Kita kadang udah Jawa nih. Di Jogja mah alhamdulillah. Yang penting mah aja.